As ever, the first question, quite an easy one. What will the final score be in this game? Oh, 2-1 Japan. Kejutan. Piala Dunia yang gila-gilaan. Jepang menang lawan Spanyol 2-1. Siapa yang sangka? Hasil ini membuat Jepang mencetak sejarah baru untuk timnas. Pertama kalinya dalam sejarah mereka menjadi juara grup di Piala Dunia. Sebuah grup yang diisi oleh Spanyol dan Jerman, tim-tim raksasa langganan Piala Dunia. Unbelievable. So, mau tahu alasan Jepang menang lawan Spanyol? Ini analisanya. 1. Formasi 5-4-1. Sewaktu melawan Jerman, pelatih Moriyasu merubah taktik mereka di babak kedua setelah didominasi habis oleh Jerman di babak pertama. Dari formasi 4-2-3-1 berubah ke 5-4-1 di babak kedua. Dan dengan ganti formasi ini, mereka bisa memutarbalikkan keadaan lawan Jerman dan memenangkan pertandingan 2-1. Maka dari itu, Jepang memakai formasi yang sama melawan Spanyol, 5-4-1. Formasi yang terbilang sukses dipakai oleh underdog di turnamen ini, seperti yang juga dipakai oleh Arab Saudi saat mengalahkan Argentina. Formasi 5-4-1 tidak melulu harus menjadi formasi yang defensif, karena formasi ini bisa fleksibel menjadi 3-4-3 saat wingback dan winger mereka maju ke depan. Dan formasi ini cocok untuk mengkontain style tiki-taka ball possession Spanyol karena Jepang jadi bisa pressing lebih tinggi dengan adanya 3 back tengah di belakang untuk recovery jikalau pressing mereka gagal. Strategi ini hampir membuahkan hasil di menit ke-8 saat pressing Jepang berhasil mencuri bola dari gelandang Spanyol Busquets yang berujung peluang Junya Ito yang bermain sebagai wingback di kanan. Sayang tendangannya melenceng. Tapi di babak pertama, Spanyol malah berhasil mencuri gol lewat Alvaro Morata. Dan mereka terlihat happy untuk keeping the ball saja setelah unggul 1-0 karena tahu bahwa hasil itu cukup untuk mereka bisa lolos. 2. Attacking changes di babak kedua. Dan persis seperti lawan Jerman, dia memasukkan winger Kaoru Mitoma menggantikan bek kiri Nagatomo yang sudah berumur 36 tahun dan sayap kanan Ritsu Doan menggantikan Takefusa Kubo yang selama World Cup ini kurang efektif. Dan hasilnya, dalam waktu 3 menit saja babak kedua dimulai, Ritsu Doan berhasil menyamakan kedudukan setelah Jepang mencuri bola dari Spanyol. Dan pemain pengganti Mitoma yang bermain sebagai wingback juga berperan penting karena dengan adanya energi dia, pemain pertama yang ngepres bek kanan Spanyol Carvajal dari sequence gol tersebut. Gol kedua pun sama, serangan Jepang berawal dari bola lambung ke right wingback Ito sebelum dioper ke Ritsu Doan yang melakukan cross datar dan Mitoma berhasil mengembalikan bola ke 6-yard box sebelum diselesaikan oleh gelandang tengah Ao Tanaka. Lagi-lagi pelatih Moriyasu melakukan pergantian pemain yang jitu dan tidak hanya berhenti di situ karena di menit 60-an ia memasukkan Takuma Asano dan Tomiyasu, dua pemain yang juga masuk di babak kedua melawan Jerman. Asano menggantikan striker Daisen Maeda karena dengan larinya yang kencang bisa menjadi senjata counter attack, dan Tomiyasu menggantikan striker Daichi Kamada sehingga sayap kanan Jepang lebih solid dengan Junya Ito maju menjadi winger dan Tomiyasu di belakang menjadi wingback. Hasilnya, Spanyol hampir tidak ada peluang emas sepanjang babak kedua. 3. Jepang gegenpressing. Gegenpressing atau counter pressing merupakan tren World Cup kali ini. Metode yang menjadi terkenal oleh Jurgen Klopp sejak membawa Dortmund juara Liga Jerman di tahun 2015 mungkin sudah menjadi konsep yang familiar buat kita. Tapi di Piala Dunia kali ini, tim-tim internasional benar-benar menerapkan strategi counter pressing. Seperti dilansir oleh pelatih legendaris Alberto Zaccheroni yang menjadi FIFA panelis, dia berkata, "While being very taxing, today there are 5 possible substitutions. So this is a tactic which can be used for the whole 90 minutes. With 3 substitutions, this wasn't possible. Today you can do it continuously because 5 changes is half a team. So this raises the level of quality of the performance of the pressing." Dan di pertandingan kali ini, counter pressing Jepang sangatlah efektif. Bahkan gol pertama mereka directly hasil dari counter press sampai umpan Unai Simon bisa diintercept.
Ini adalah strategi yang Jepang khusus praktekkan sewaktu lawan Spanyol. Karena di pertandingan ini, mereka mencetak 2 tendangan ke gawang dari 6 turnover pressing. Di mana di 2 pertandingan sebelumnya, mereka hanya berhasil mendapat 1 tendangan dari 16 kali turnover pressing. 4. Spanyol, possession with no penetration. Kekalahan ini juga merupakan tipikal tumbangnya tim Spanyol. Penuh dengan posesi, tapi tanpa ada penetrasi. Buktinya, Spanyol menguasai bola sebanyak 83%, tapi hanya bisa mencetak 5 shot on target, dibanding Jepang yang hanya menguasai bola sebanyak 17%, tapi bisa mencetak 3 shot on target, dan 2 diantaranya adalah gol. Seperti sewaktu lawan Jerman, Spanyol mengandalkan Alvaro Morata agar serangan mereka lebih direct, dan dia sendiri membuktikan ketajamannya dengan mencetak 1 gol. Tapi selain gol dari Morata, Spanyol bisa dibilang tidak menciptakan peluang emas yang banyak. Terhitung hanya peluang dari Dani Olmo di menit 90 setelah dia melakukan 1-2 dengan Ferran Torres. Ini juga merupakan sebuah rekor di mana Jepang menjadi tim yang punya ball possession terendah yang memenangi pertandingan Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada alasan lain Jepang bisa menang lawan Spanyol? Apakah kemenangan mereka terbantu oleh VAR? Tulis komen kamu di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Salam Football United.